Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini materi kita berbicara tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul atau disebut dengan latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, pengertian sederhana tentang asbabun nuzul, yakni kata asbabun nuzul berasal dari dua kata. Ini berasal dari kata asbab dan nuzul. Yang mana kata asbabun nuzul ini berasal asbab itu adalah sebab-sebab, berasal dari kata sababun, yakni dia sebagai idhofah. Sedangkan kata nuzul berasal dari kata nazala yanzilu, turun. Jadi pengertian sederhananya yakni asbabun nuzul itu latar belakang diturunkannya suatu ayat. Menurut para ahli bahwa menurut pendapat para ulama ulumul Quran, Az-Zarqani ini salah satu penulis kitab ulumul Quran. As-Sabuni juga menulis kitab ulumul Quran, begitu pula Mana'ul Qattan juga penulis kitab ulumul Quran. Dan Mana'ul Qattan ini dan di antara ketiga ini mereka semua populer. Menurut Zarqani bahwa asbabun nuzul adalah hal-hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungannya dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Sedangkan menurut As-Sabuni adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya suatu ayat atau beberapa ayat, mulai yang berhubungan dengan peristiwa atau kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi yang berkaitan dengan urusan agama. Sedangkan menurut Mana'ul Qattan, asbabun nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian ataupun pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Nah, dari ketiga pendapat ini kita mengambil secara garis besar bahwa asbabun nuzul itu adalah hal-hal yang melatar belakangi turunnya suatu ayat, yang diantaranya berupa sebagai penjelasan respon dari suatu kejadian. Nah, macam-macam asbabun nuzul, dari macam-macam hal-hal yang melatar belakangi turunnya suatu ayat. Di antaranya yakni ada istilah ta'addudul asbab wan nazil wahid. Beberapa sebab yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau wahyu. Artinya terkadang wahyu yang diturunkan untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Jadi ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Sebab pertama, sebab kedua, sebab ketiga. Tetapi ayat yang turun ketika itu adalah hanya satu. Sebagai contoh, ketika kita berbicara tentang hal ini, yakni dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
ayat ini turun sebelum hijrah di Madinah, di Mekah. Turun sebelum hijrah ke Madinah, yang mana ayat ini turun di Mekah ditujukan kepada orang-orang musyrik Mekah. Dan juga ayat ini turun respon terhadap kaum ahlul kitab yang ada di Madinah setelah proses hijrah. Nah, berbeda halnya dengan yang kedua, ta'addudin nadhir wal asbab wahid. Jadi ada satu sebab, tetapi ayat yang turun dalam hal ini yakni beberapa. Nah, bisa kita lihat Ad-Dukhan ayat 410, 15 dan 16 yang berbunyi fartakib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin inna kashiful adzabi qalilan innakum a'idun yawma nabatishul batasha kubra inna muntakimun. Sebab-sebab dari ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi, Nabi berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan seperti yang terjadi pada zamannya Nabi Yusuf. Nah, pada ketika itu akhirnya kaum kafir Quraisy ini pun menderita kelaparan, kekurangan, sampai mereka bahkan makan tulang belulang. Itu disampaikan dalam surat Ad-Dukhan ayat 10. Karena mereka tidak kuat dengan cobaan itu, jadi mereka kembali melaporkan kepada Nabi untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun, maka turunlah ayat selanjutnya, yakni surat Ad-Dukhan ayat 15. Inna kashiful adzabi qalilun innakum a'idun yawma nabatishul batshal kubra inna muntakimun. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, karena kondisi mereka yang sedang subur, tanaman-tanaman bertumbuhan, hasil panen yang melimpah, mereka kembali dalam keadaan durhaka. Maka turunlah kembali ayat surat Ad-Dukhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa sisa itu akan turun di waktu perang Badar. Jadi ini harus dipahami baik-baik. Yang pertama tadi ta'adudul asbab wan nadhir wahid. Banyak sebab-sebabnya, tetapi ayat yang turun tentang hal itu hanya satu. Yang kedua, banyak ayat ta'addud nazil wal asbab wahid, banyak ayat yang turun, tapi yang melatar belakanginya hanya satu. Nah, di situ. Selanjutnya, jenis-jenis asbabun nuzul. Jadi sebab-sebab yang melatar belakangi satu ayat itu berbagai macam. Yang pertama, tanggapan atas suatu peristiwa. Jadi kalau ada suatu peristiwa terjadi di masa Rasul, maka turunlah suatu ayat untuk memberikan penjelasan terhadap peristiwa tersebut.
tanggapan atas peristiwa khusus. Tanggapan atas peristiwa khusus. Ini tanggapan terhadap peristiwa khusus banyak contohnya. Seperti dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika Abdullah bin Maktum sebagai orang yang buta datang menghadap kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta suatu penjelasan, maka turunlah suatu ayat dan banyak contoh lain. Selanjutnya sebagai jawaban terhadap pertanyaan kepada Nabi. Jadi kalau ada pertanyaan kepada Nabi, terkadang turunlah dan Nabi tidak mengetahui ayat tersebut, tidak mengetahui tentang hal tersebut, maka terkadang turunlah ayat untuk memberikan penjelasan terhadap kondisi itu. Sebagai contoh, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Artinya ketika Nabi Muhammad ditanya tentang perempuan yang haid dan Nabi tidak mengetahuinya, maka turun ayat yas'alunaka 'anil mahid. Wahai Muhammad, kalau engkau ditanya tentang darah haid, qul huwal adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Bahwa haid itu adalah kotoran, maka dianjurkan untuk membersihkannya. Karena perempuan haid di masa Nabi itu sangat dikucilkan. Mereka disimpan di suatu tempat, mereka dihinakan. Turunlah ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskan akan hal itu. Selanjutnya sebagai tanggapan terhadap pertanyaan yang bersifat umum, bukan sebagai bertanggapan sebagai tanggapan terhadap pertanyaan yang bersifat umum. Ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabatnya tentang ruh, pengetahuan tentang ruh, dan Nabi betul-betul tidak memiliki jawaban tentang itu, maka Nabi mengatakan, maka turunlah ayat menjelaskan akan hal itu. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wahai Muhammad, kalau kamu ditanya tentang ruh, katakanlah bahwasanya ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Yang mana bicara tentang ruh, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau orang sudah datang ajalnya, maka tidak ada yang dapat memperlambat ataupun mempercepat. Selanjutnya sebagai tanggapan terhadap orang-orang tertentu, seperti sebagai contoh surat Al-Lahab, itu kan disebutkan namanya tabat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Itu. Dan begitu pula ayat-ayat yang lain. Selanjutnya beberapa sebab tapi satu ayat, dan sebagaimana disebutkan tadi, atau beberapa sebab tapi satu ayat. Harinya sama ini. Atau sepertinya di sini berbunyi beberapa ayat tapi satu sebab. Maafkan saya, mungkin saya keliru. Yang di atas beberapa sebab tapi satu ayat. Yang di bawah beberapa ayat tapi satu sebab. Seperti tadi yang
ta'addudun nuzul wal asbab wahid. Di situ. Selanjutnya urgensi mengetahui asbabun nuzul. Pentingnya ilmu asbabun nuzul dalam Al-Quran guna untuk mempertegas dan memudahkan dalam memahami ayat Al-Quran. Jadi kalau orang tidak memiliki pengetahuan tentang asbabun nuzul, dia akan dengan mudah salah paham memahami suatu ayat. Jadi pengetahuan tentang asbabun nuzul itu sangatlah penting. Karena ketika orang tidak memiliki pemahaman tentang asbabun nuzul, sebab-sebab yang melatar belakangnya suatu ayat, maka usaha untuk menyelesaikan masalah itu adalah sangatlah berat karena tidak memahami asbabun nuzul. Yang kedua, seseorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab-sebab tertentu. Ketika kita memahami asbabun nuzul, maka di situ kita dapat mengambil hikmah dari berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Yang ketiga, seorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Jadi ketika kita mengetahui wawasan tentang asbabun nuzul, kita mengetahui bahwasannya di dalam peristiwa ini ada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, ada Abu Lahab, ada istrinya para nabi terlibat, ada para sahabat dan lain-lain. Selanjutnya, seorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dalam keadaan bagaimana ayat ini mesti diterapkan. Ini sama seperti hal yang saat nomor 1. Jadi ketika orang memiliki pengetahuan tentang asbabun nuzul, maka dengan sendirinya kita dapat mengetahui bahwa pesan ini bersifat umum atau bersifat khusus. 5. Seseorang dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi perhatian penuh pada Rasulullah selalu bersama para hambanya. Itu. Cukup sekian untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.